Bila kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Jemaat Kristus, sebelum kita membaca dan mendengarkan firman Tuhan, marilah kita satu di dalam doa. Kita berdoa. Dalam kebersamaanmu lewat media yang kami gunakan saat ini, walaupun secara face to face kami tidak bertemu bertatap muka secara langsung satu dengan yang lain, tapi kami percaya Tuhan ada dan Tuhan hadir dalam kebenaran firman-Mu saat ini, yang akan kami baca dan kami dengar serta renungkan bersama. Karena itu, biarlah Roh Kudus semua yang selalu tinggal di dalam kami dan untuk kami akan tetap ada dalam perubahan hidup kami untuk berkomitmen melakukan yang terbaik di hadapan hamba yang memerintahkan, bahkan kami semua yang mendengarkan. Hendaklah firman-Mu ini tetap menjadi pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus firman yang hidup kami berdoa. Amin. Pembacaan firman Tuhan di dalam hari kenaikan Tuhan Yesus saat ini terambil dari Lukas pasal 24. Lukas pasal 24 ayat 44 hingga ayat yang ke-53. Lukas pasal 24 ayat 44 hingga ayatnya yang ke-53. Beginilah firman Tuhan. Ia berkata kepada mereka, inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu, yakni bahwa harus digenapi semua yang ada tertulis tentang aku dalam kitab Taurat Musa dan kitab nabi-nabi dan kitab Mazmur. Lalu ia membuka pikiran mereka sehingga mereka mengerti kitab suci. Katanya kepada mereka, ada tertulis demikian, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati, dan pada hari yang ketiga. Dan lagi, dalam namanya berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa, mulai dari Yerusalem. Kamu adalah saksi dari semuanya ini, dan aku akan mengirim kepadamu apa yang dijanjikan Bapa-Ku. Tetapi kamu harus tinggal di dalam kota ini sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat tinggi. Lalu Yesus membawa mereka keluar kota sampai dekat Betania. Di situ ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Dan ketika ia sedang memberkati mereka, ia berpisah dari mereka dan terangkat ke sorga. Mereka sujud menyembah kepadanya. Lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan bersukacita. Mereka senantiasa berada di dalam bait Allah dan memuliakan Allah. Demikianlah firman Tuhan. Shalom. Apa kabar jemaat GKI Yasmin? Ya, saya berharap doa dan harapan saya jemaat GKI Yasmin selalu ada dalam lindungan cinta kasih penyertaan Tuhan, selalu sehat, selalu diberkati walaupun sudah 2 bulan lebih kita tinggal di rumah, stay at home. Walaupun dalam situasi kondisi yang berbeda, kita tetap melakukan ibadah di rumah kita. Apapun ibadah yang kita lakukan, kita percaya dan kita lakukan cuman hanya berfokus untuk Tuhan. Tetap Tuhan akan mampir. Tetap Tuhan akan tinggal dalam setiap kehidupan rumah tangga keluarga kita. Jadikanlah rumah kita sebagai rumah doa, rumah roti, rumah yang walaupun dalam pergumulan suka maupun duka, tetap Tuhan ada. Ingat firman Tuhan, di mana 1-2 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku hadir. Kira-kira kangen gak ya sama rekan-rekan, saudara-saudara pelayanan kita, rekan kerja kita, teman, sahabat, handai tolan yang sudah 2 bulan lebih kita tidak berjumpa secara face to face ataupun secara langsung. Ya, saya percaya pasti kita kangen kan? Kita rindu. Hal-hal yang seperti dulu kalau bisa kembali ya kembalilah, ibaratnya kayak gitu. Sama saya juga kangen dengan jemaat GKI Yasmin ketika kita sama-sama ada dalam pergumulan. Minggu ini kita beribadah di rumah jemaat, minggu depannya kita berjumpa di depan istana ataupun depan Monas, minggu depannya lagi yang seperti dilakukan oleh jemaat GKI Yasmin.
Dan tentunya kita kangen untuk jumpa, untuk ngobrol, untuk canda tawa, untuk kumpul bareng dan sebagainya. Tapi tetap saya dan jemaat kita masih seperti yang dulu. Walaupun corona mungkin kejam saat ini, banyak lagu, banyak puisi, banyak video-video yang mungkin kita sudah nonton, banyak yang dibuat oleh netizen mengenai tentang corona. Bahkan dari corona kita belajar hal yang positif. Kita diajarkan oleh corona bagaimana kita bisa tinggal bareng sama keluarga yang mungkin selama ini waktu aktivitas kita menyita kita, rutinitas kita di luar rumah lebih banyak. Kita diajarkan cuci tangan, kita diajarkan tentang jaga kesehatan, kebersihan diri. Kalau bukan sekarang, kapan lagi? Kalau bukan kita, siapa lagi? Itu mungkin sebuah moto dalam setiap kehidupan. Mulai dari diri sendiri. Kesadaran diri untuk bisa behavior of change. Perubahan itu dimulai dalam setiap kehidupan pribadi lepas pribadi. Untuk tetap menjadi yang terbaik. Nah, jemaat yang diberkati Tuhan, 2 bulan saja sudah kangen dengan orang lain, dengan saudara-saudara kita. Bahkan yang mungkin nanti kita akan berjumpa lagi. Ibaratnya kalau hidup bertetangga sudah cukup lama, suatu ketika tetangganya cuman pindah alamat. Mungkin dari Bogor pindah ke Puncak, tapi tetap kesedihan itu akan terjadi. Tapi toh nanti mungkin dia bisa turun dari Puncak, bisa bermain lagi di kota Bogor dan sebagainya. Tapi tetap rasa kesedihan itu ada. Lalu bagaimana rasanya kalau kita tidak berjumpa dan tiba-tiba dia pergi meninggalkan kita untuk selama-lamanya? Apa perasaan Bapak Ibu jemaat dan saya? Otomatis sedih, otomatis terharu, otomatis kepikiran, otomatis tidak percaya, dan masih banyak hal yang terjadi. Kita akan bertanya dalam setiap kehidupan kita, serius? Dia sudah meninggal? Kapan? Sakit apa? Di mana? Ya ampun, kemarin dia baru WA saya dan sebagainya. Itu mungkin ekspresi-ekspresi yang dapat kita berikan dalam setiap kehidupan ketika orang yang kita kasihi, sayangi, dia pergi tiba-tiba meninggalkan kita. Apalagi kalau itu teman kita, saudara kita, keluarga kita yang pergi meninggalkan kita selama-lamanya. Bisa ngebayangin tidak? Perpisahan dengan orang yang kita kasih biasanya membawa kesedihan. Terlebih jika perpisahan itu adalah perpisahan yang tidak memungkinkan adanya pertemuan kembali. Yakni bila orang yang kita kasih dia pergi menghadap penciptanya. Firman Tuhan saat ini dalam Lukas pasal 24 ayat 44 sampai 53, saya teringat akan lagu Elo yang dia bilang begini. Selamat tinggal kasih sampai kita jumpa lagi. Aku pergi takkan lama, hanya sekejap saja ku akan kembali lagi. Asalkan engkau tetap menanti. Sebelum Tuhan terangkat ke surga, Tuhan berjanji dia akan balik. Karena itu saya dan jemaat standby, jangan lengah, oke? Kalau Tuhan zaman sekarang mungkin menyanyi seperti yang tadi saya nyanyikan Elo. Selamat tinggal tapi dia akan kembali lagi. 40 hari telah berlalu sejak kebangkitan Yesus. Para murid saat itu berada di Yerusalem. Sebelumnya mereka kebingungan dan putus asa karena wafatnya Yesus. Namun saat itu mereka sudah berubah. Perhatikanlah bagaimana respon murid-murid Yesus dalam menghadapi perpisahan dengan Yesus ketika ia terangkat ke surga. Ayat yang ke-51 sampai 53. Murid-muridnya yang sebelumnya dilingkupi perasaan sedih, saat itu pun mereka bersuka cita. Bukan hanya itu, para pengikut Yesus yang beberapa waktu sebelumnya menutup diri di balik pintu yang terkunci, tersembunyi dari para pemimpin Yahudi yang menyalibkan Tuhan mereka, saat ini mereka berani secara terbuka memuji-muji Allah di bait Allah. Sukacita dan pujian terus memenuhi hati para murid. Bapak Ibu dan saya bisa ngebayangin sedih karena Yesus meninggal ataupun mati tiba-tiba bangkit dan hadir di depan kita. Apa respon kita? Sama dengan para murid. Mungkin mereka kaget, mereka syok, mereka tidak percaya. Apa ini benar Yesus atau hantu?
Lalu apa yang terjadi? 40 hari Yesus menampakkan diri buat orang-orang. Bahkan sampai menunjukin tangan dan kakinya dan lambungnya bekas paku. Pada ayat-ayat sebelumnya, ayat 41, 42, 43, itu pun sudah menyatakan. Sampai Yesus bilang apa? Ada makanan gak sih? Kasih dong Petrus, aku ikan. Ternyata Petrus kasih ikan goreng. Tapi hanya 40 hari Yesus bersama mereka dan Yesus bilang, saya pergi dulu ya. Mungkin minimal pertanyaan dalam bilik hati kita akan bertanya, lah Yesus mau kemana lagi? Kok masih pergi lagi? Mungkin ada sedih. Tapi Yesus bilang, tidak usah sedih, aku akan balik lagi. Dan sukacita mereka pun kembali lagi. Persekutuan yang diberkati Tuhan, kenaikan Yesus ke surga merupakan penggenapan nubuat yang ia nyatakan kepada para pemimpin Yahudi sebelum ia disalibkan. Mulai sekarang anak manusia sudah duduk di sebelah kanan Allah yang maha kuasa. Di dalam Lukas pasal 22 ayat 69. Fakta bahwa Yesus sekarang sudah naik ke surga dan duduk di sebelah kanan Allah Bapa menunjukkan bahwa Yesus telah menggenapi misinya di dunia ini sesuai dengan pekerjaan yang dipercayakan Bapa kepadanya. Dalam Yohanes pasal 17. Karya Yesus itulah yang membuat kita sekarang dapat menikmati hubungan dengan Allah yang sudah diperdamaikan oleh Yesus Kristus melalui pencurahan darahnya. Dan kita kini memiliki pengharapan baik dalam masa hidup sekarang ini maupun masa setelah itu. Lalu menjadi pertanyaan ketika kita ada dalam perjalanan kenaikan Tuhan Yesus untuk kita menapaki hari-hari kehidupan kita ke depan. Bagaimana cara saya dan jemaat untuk bisa menyuarakan kabar baik ini dalam sukacita? Ini merupakan sebuah tema dalam hari raya kenaikan Tuhan Yesus yang kita rayakan saat ini. Bagaimana cara jemaat dan saya untuk bisa menyuarakan kabar baik ini dalam sukacita, walaupun kita punya pergumulan pribadi, keluarga, gereja kita, bangsa dan negara kita? Apakah kita tetap sedih, pasrah, putus asa, bimbang, khawatir, dan sebagainya? Mungkin kalau kita mendengarkan kesaksian-kesaksian saudara-saudara kita yang bisa sembuh dari COVID-19. Awalnya ketika mereka dinyatakan positif, apa yang terjadi dalam kehidupan mereka? Mereka panik, mereka sedih, mereka syok, dan sebagainya. Keluarga mereka pun demikian. Tapi karena semangat, karena tanggung jawab yang harus mereka lakukan ataupun Tuhan pun turut berperan dan mereka mengandalkan Tuhan lewat tangan-tangan tim medis, semua baik adanya. Lukas mengatakan bahwa Yesus membawa murid-muridnya keluar kota sampai Betania, dan ketika memberkati mereka, dia terangkat ke sorga. Markus mengatakan terangkatlah ia ke surga lalu duduk di sebelah kanan Allah. Kenaikan Yesus ke surga memang menakjubkan. Namun apa yang terjadi kemudian juga sangat luar biasa. Para murid tidak lagi bersedih walaupun Yesus sudah pergi. Sebaliknya justru tujuan hidup mereka diperbaharui. Mereka menyembah Dia, mereka kembali dengan sukacita ke Yerusalem dan tempat mereka berdoa bersama-sama. Kemudian setelah mereka semua menerima kuasa Roh Kudus, mereka pun pergi dan berkhotbah di berbagai tempat. Itu yang diceritakan di dalam Lukas dan Markus ataupun Kisah Para Rasul. Jemaat yang berkati Tuhan, Yesus harus pergi, tetapi Dia berjanji Roh Kudus dapat datang dan tinggal dalam kehidupan saya dan persekutuan. Dalam Kisah Para Rasul, ketika menceritakan para murid tidak rela ketika Yesus pergi meninggalkan mereka. Mereka seakan-akan ingin Yesus tetap tinggal dengan mereka, menemani mereka. Karena mereka berpikir Yesus sebagai Mesias dalam arti politis yang dapat mengembalikan kerajaan Israel seperti zaman Daud. Tetapi Yesus merubah pola pikir mereka. Yesus menceritakan bahwa ketika Mesias yang datang harus bisa melalui penderitaan, kematian, dan kebangkitan. Karena itu, di dalam Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 1-11, Yesus mengharapkan mereka siap menjadi saksi Yesus. Kalaupun dalam Efesus pasal 1 ayat 15-23, dia menceritakan ketika Rasul Paulus
boleh bersuka cita mendengar kabar iman jemaat Efesus dan kasih mereka terhadap semua orang-orang kudus. Dan doa daripada Paulus untuk jemaat Efesus, meminta agar jemaat Efesus dikaruniai roh hikmat ataupun Sophia. Sementara dalam pembacaan kita saat ini, ketiga halnya mempunyai sesuatu yang berhubungan. Para murid mendapatkan tugas untuk menjadi saksi tentang penderitaan dan kebangkitan dari antara orang mati pada hari ketiga, serta dalam namanya berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa. Mereka melakukan tugas panggilan ini secara mandiri. Yesus tidak bersama-sama lagi karena ia sudah naik ke sorga. Untuk menjalankan tugas itu, mereka diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat tinggi, yakni Roh Kudus. Berbicara tentang mandiri, kata mandiri dalam bahasa Kamus Besar Bahasa Indonesia artinya keadaan dapat berdiri sendiri ataupun tidak tergantung pada orang lain. Yesus mengharapkan murid-muridnya harus mandiri, harus bisa menjadi berkat. Jangan hanya mau dininabobokan, jangan hanya mau disuap, jangan mau harap gampang dari orang lain, jangan mau pasrah dengan keadaan. Dan inilah yang sudah dibuktikan oleh GKI Yasmin bersama-sama dengan HKBP Philadelphia. Mandiri sampai saat ini dan tetap menjadi berkat. Mandiri memperjuangkan apa yang seharusnya menjadi hak mereka, milik mereka, bukan orang lain. Mandiri bukan berarti mereka tidak butuh orang lain, tetapi ketika orang lain yang mau turut bersama-sama ada dalam pergumulan mereka, tanpa mengemis dan meminta dikasihani. Tetapi mandiri berarti memperjuangkan kehidupan yang seharusnya mereka punya. Bahkan dalam kehidupan sehari-hari, jemaat dan saya, kalaupun sebagai orang tua, sudah mengajarkan anak-anak pola mandiri sejak mereka mulai bertumbuh dan berkembang. Kelak ketika mereka merantau, mereka kuliah, mereka jauh dari orang tua, mereka pun sudah bisa mandiri di dalam perjalanan kehidupan mereka. Jemaat yang diberkati Tuhan, lewat kebenaran firman Tuhan saat ini, saya mencoba melihat ada 3 hal yang menjadi kekuatan bagaimana kita sama-sama bisa menyuarakan kabar baik tentang sebuah sukacita. Ketika Yesus terangkat ke surga, ada 3 hal yang menjadi dasar dalam kehidupan kita. Yang pertama, saya memakai katanya 3M. 3M. M yang pertama adalah bagaimana saya dan jemaat bisa menjadi saksi. Apapun situasi kondisi kita yang saat ini kita alami, kita harus bisa tetap menjadi berkat. Kita harus bisa menjadi terang, bisa menerima semua yang terjadi dalam kehidupan kita ini dengan sebuah ungkapan syukur bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Posko Yasmin Peduli sudah membuktikan bahwa menjadi saksi bagaimana Posko Yasmin Peduli bukan hanya memikirkan diri sendiri, tetapi dengan kekurangan, dengan sebuah kelemahan, tetapi mereka bisa bangkit untuk bisa menjadi saluran berkat bagi orang lain. Hal yang kedua, lewat kebenaran firman Tuhan ini 3M. M yang kedua saya menyebutnya menolongmu. Yesus pergi dan kembali, itu berarti Yesus tidak cuek, Yesus tidak lupa, tapi Yesus berjanji ya dan amin. Ketika dia pergi, dia akan kembali menolong kita. Dia tetap memberikan penolong bagi kita selama kepergiannya, yakni Roh Kudus. Yesus tahu bahwa tugas yang diberikan kepada para murid bukanlah pekerjaan yang mudah dan gampang. Demikian juga, Yesus sangat mengenal siapa murid-muridnya yang pernah meninggalkan dia, bahkan yang telah menyangkal dia. Yesus tahu. Lagu bilang apa? Tak usah ku takut, Allah menjagamu. Tak usah ku bimbang, Yesus peliharamu. Tak usah ku susah, Roh Kudus hiburku. Tak usah ku cemas, Dia memberkatimu. El Shaddai, Allah Maha Besar, Allah Maha Kuasa. Dan hal yang terakhir, M yang ketiga adalah memberkatimu. Berkatnya selalu bagi kita.
Yesus memberkati murid-muridnya dan kemudian dia naik ke surga. Disebutkan juga dalam ayat 32 bahwa murid-muridnya pulang ke Yerusalem dengan sangat bersuka cita. Mengapa? Bukankah biasanya perpisahan selalu mendatangkan kesedihan? Apalagi perpisahan, entah kapan baru bertemu lagi. Mereka sangat bersuka cita, tidak lain karena mereka telah memiliki pemahaman dan iman yang benar tentang Yesus. Dan kenaikan Tuhan Yesus ke surga dipahami bahwa benar Yesus adalah Mesias yang dijanjikan itu. Di luar dia tidak ada penyelamatan dan keselamatan. Dan hal yang kedua, dengan kenaikan Yesus ke surga, ia menyediakan tempat bagi orang beriman. Dan yang ketiga, kenaikan Yesus ke surga memberikan kesempatan dan peluang bagi orang percaya untuk tetap menjadi saksi Yesus di tengah-tengah dunia ini. Oleh sebab itu, di akhir khotbah saya membawa jemaat dalam sebuah pola pikir menurut jemaat. Jemaat mengambil satu kertas, lalu membuat 9 titik seperti yang ada di gambar ini. Oke, kertas, bolpen, 10 detik lah. Dah, jemaat membuat 9 titik seperti yang ada di gambar kertas ini. Ada syarat-syarat yang harus dipenuhi. Syarat yang pertama, buat garis lurus. Buat garis lurus. Syarat yang kedua, garis lurus tidak boleh putus-putus. Jadi kalau misalnya garis lurusnya kayak gini. Ini garis lurus, tak, tidak boleh putus-putus. Ya. Syarat yang ketiga, tarik garis lurus harus kena semua titik. Jadi kalau tarik harus kena semua titik. Dan syarat yang keempat, diberikan kesempatan hanya 4 kali menarik garis. Hanya 4 kali. Kita coba ya. 1, 2, 3, 4. Syarat yang ketiga, tidak ada. Padahal harus bilang kena semua titik garis itu. Saya memberikan waktu jemaat berpikir. Tidak usah lama lah, 10 detik. Syarat pertama, garis lurus. Tarik garis lurus itu tidak boleh putus-putus, garis lurus itu harus kena semua titik, dan yang keempat, diberikan kesempatan hanya 4 kali menarik garis. Oke? Ya, ada yang berhasil. Saya percaya luar biasa. Ada yang tidak berhasil, saya coba. Kita coba ya, saya memberikan jawabannya. Siap ya? Tunggu ya, jemaat yang diberkati Tuhan. Ya. Menarik garis lurus tidak boleh putus-putus. Tarik garis lurus harus kena semua titik dan diberikan kesempatan hanya 4 kali menarik garis. Kita coba. 1, 2, 3, 4. Garis lurus tidak boleh putus-putus, harus kena semua titik dan 4 kali menarik garis. Oke? Dari permainan ini, ada pesan yang mau disampaikan dalam kehidupan kita. Out of the box. Keluar dari kotak. Artinya apa? Segala sesuatu kehidupan kita, berpikirlah ke depan, berpikirlah keluar. Jangan tinggal bagaikan katak dalam tempurung. Artinya, makna kenaikan Tuhan Yesus di dalam Kristus adalah merupakan momentum pemisah antara apa yang dilakukan dan diajarkan Yesus secara langsung dan apa yang selanjutnya dilakukan diajarkan Yesus melalui Roh Kudus. Makna kenaikan Yesus dan gereja mengakhiri pelayanan Yesus dalam tubuh fisiknya yang dibatasi waktu, ruang, dan tempat, dan memulai pelayanan Yesus dalam tubuh rohaninya, yaitu gereja, saya dan jemaat yang kemudian mulai bersaksi. Hal yang ketiga, makna kenaikan Yesus bagi dunia, mengakhiri kedatangan Yesus yang pertama dan memulai penantian kedatangan Yesus yang kedua, dan mengisi waktu antara tersebut dengan menjadi saksinya sampai ke ujung bumi.
melalui kuasa Roh Kudus, karena Tuhan yang tetap menjaga dan memberkati kita. Selamat merayakan hari kenaikan Tuhan Yesus. Tuhan selalu ada bersama-sama dengan kita dalam pergumulan kita. Tuhan selalu menguatkan kita. Tetap bersuka cita di dalam Tuhan, karena Roh Kudus akan datang dalam kehidupan kita. Tuhan memberkati. Amin. Jemaat Tuhan yang diberkati, saya undang berdiri. Ibadah yang kita lakukan secara online bersama ini hendaknya memaknai kehidupan kita sehari-hari. Yesus berkata, bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu, supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap. Supaya apa yang kamu minta kepada Bapa di dalam nama-Ku, diberikannya kepadamu. Bagi yang setia melaksanakan kehendak Tuhan, karena itu, arahkan hati dan pikiran kita kepada Allah, berjalanlah bersama terang Tuhan, dan terimalah berkat-Nya. Kiranya Engkau memberkati kami berlimpah-limpah, dan